Karena kita tuh calon apoteker ya, amin insya Allah ya. Bulan apa dilantik? Bulan Juli dah, biasanya Juni, Juli itu udah okay, ya udah pengumuman ya. Antara Agustus atau September itu biasanya udah ada pelantikan ya, insya Allah jadi apoteker. Nah ini obat tradisional ini menjadi ruang lingkup pekerjaan apoteker juga gitu yang tidak bisa kita lepaskan karena namanya obat ya, obat itu masih jadi ruang lingkup kita gitu sebagai apoteker. Nah kita harus pahami ini masih pengertiannya jadul ya, tapi masih sekarang juga. Jadi obat jadi ya, obat tradisional itu obat jadi gitu ya, yang terbungkus ya, yang berasal dari bahan alam ya, baik itu tumbuhan, hewan, mineral ya, sarian organik yang belum memiliki data klinis sebetulnya ya, tapi dengan adanya fitofarmaka, beberapa obat tradisional itu sudah memiliki uji klinis ya. Dan biasanya banyaknya itu obat tradisional itu berdasarkan pengalaman ya, klaim khasiatnya itu. Nah, kalau di Indonesia ada 3 kategori gitu ya obat tradisional itu. Jamu, OHT, dan fitofarmaka. Tentunya ini sudah kalian pahami juga ya. Selama perkuliahan di S1 juga sudah sangat detail gitu ya. Digambarkan untuk perbedaan jamu apa, OHT apa gitu ya, fitofarmaka apa. Karena kita akademisi ya, sehingga sebetulnya lebih mudah gitu ya pengkategorian. Untuk jamu itu misalnya kan dia klaim khasiatnya itu baru turun-temurun ya, empiris gitu. Nah kalau di obat herbal terstandar itu sudah diujikan gitu aktivitasnya terhadap hewan uji. Fitofarmaka sudah diuji secara klinis. Nah ini secara pembagian bagi kita itu barangkali ketika belajar itu akan lebih memudahkan gitu ya. Walaupun kalau di bisnis atau di pasaran itu akan jadi secara regulasi juga akhirnya jadi terkotak-kotak gitu ya. Jamu is jamu katanya ya kalau bisnis itu. Ya pokoknya obat herbal gitu. Ini barangkali secara keseluruhan kita pun mengenal jamu sebagai obat asli dari Indonesia. Nah ini adalah jamu ya, pengertian jamu, OHT, dan fitofarmaka. Saya bahas lagi karena sudah ya ini. Kemudian ini fitoterapi kardiovaskular. Apa sih gangguan kardiovaskular itu sebetulnya banyak ya. Apa aja? Ya ini ya salah banyaknya ini. Gitu. Jadi tapi prevalensi yang paling tingginya itu apa gitu ya? Ini yang kalian juga harus bikin peta konsep begitu ya. Ketika kalian memahami blueprint UKAI, ada yang sudah baca blueprint UKAI di sini? Ada? Sudah, Bu. Sudah. Siapa tadi? Yermia, Bu. Yermia udah baca ya blueprint UKAI ya? Nah, Sudah. ketika kita sudah baca blueprint UKAI gitu, kita buat apa namanya? Kemudian buat juga baca juga standar kompetensi apoteker Indonesia SKAI gitu ya. Nah nanti kalian akan membuat suatu konsep karena kita belajar untuk UKAI itu harus berstrategi gitu ya, berstrategi. Walaupun kita itu sebenarnya nggak mengejar kelulusan UKAI itu bukan satu-satunya. Bukan tujuan yang ini gitu ya, bukan tujuan yang nomor satu gitu ya. Nomor satu itu kan kita menjadi seorang apoteker yang kompeten. Kalau kita tujuannya itu apoteker yang kompeten, itu pastinya akan lulus UKAI. Tapi kalau tujuan kalian hanya pokoknya saya mau lulus UKAI gitu ya, silahkan kalian latihan soal gitu ya. Tapi itu tidak menjadi strategi bagaimana bisa menjadi seorang apoteker yang kompeten gitu ya. Nah maksud saya ketika mempelajari apa yang disiapkan untuk UKTTK, kalian niatnya adalah untuk menjadi seorang apoteker, mempersiapkan diri gitu ya
untuk menjadi seorang apoteker yang kompeten. Ya. Nah, demikian juga dengan misalkan di blueprint UK itu kan ada beberapa tinjauan gitu ya. Nah, salah satunya adalah tinjauan ini gitu ya, dari tinjauan penyakitnya. Nah, kardiovaskular misalnya. Kita tahu banyak begitu ya gangguan kardiovaskular. Kemudian bisa kita lihat, oh prevalensi yang paling banyak di Indonesia itu apa. Nah, kemudian nanti akan membekali diri kita ketika nanti udah jadi apoteker, saya tuh harus bisa menguasai penyakit-penyakit yang banyak terjadi di masyarakat, gitu ya. Nah, jadi kita berstrategi penyakit apa. Memang kalau semuanya gitu ya boleh juga gitu ya. Tapi kita berstrategi tiga dulu penyakit yang tertinggi, kemudian turunannya misalnya apa aja. Hipertensi itu tentu saja ya sangat tinggi gitu ya prevalensinya. Udah usia di 40 tahun ke atas itu kita udah mulai aware bangsa Indonesia ya, rakyat Indonesia terutama juga masih banyak sekali pola hidup yang tidak mendukung kepada kesehatan ya gitu ya. Masih apalagi sekarang zamannya kurang gerak, makanan cepat saji gitu ya. Kemudian juga aktivitas fisiknya juga olahraga juga kurang gitu dan seterusnya. Nah, ini prevalensi dari penyakit hipertensi itu sangat tinggi. Kemudian kongestif heart failure gitu ya, gagal jantung, kemudian angina, kemudian iskemik ya, heart rhythm disorder gitu ya. Jadi ada aritmia begitu ya, gangguan fungsi jantung. Tetapi kemudian ketika kita melihat kajian herbal medicine gitu ya, untuk ke penyakit-penyakit yang secara anatomis atau fisiologis itu kita tidak bukan bukan solusi begitu ya. Mungkin untuk memperbaiki sih bisa, untuk memperbaiki, untuk mencegah itu bisa, tetapi untuk mengobati itu biasanya untuk yang gangguan secara anatomis gitu ya, bawaan lahir dan fisiologisnya gitu ya, itu agak sulit. Tetapi kalau untuk yang gangguan-gangguan penyakit ya degeneratif gitu ya, karena pola hidup gitu ya, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan sel jaringan, itu kita bisa menggunakan herbal gitu. Dan kalau kita lihat ya, kita baca-baca di publikasi penelitian untuk gangguan kardiovaskular itu rata-rata mengarahnya kepada hipertensi gitu ya. Untuk gagal jantung itu belum gitu ya, tetapi untuk mengurangi angka kejadian dan seperti itu bisa gitu ya. Tapi untuk jurnal-jurnal penelitian lebih ke arah ini hipertensi. Nah, jadi kita fokuskan ke hipertensi dulu aja gitu ya. Nah, nanti apa sih yang disebut hipertensi itu sudah dipelajari juga barangkali di FFK, ada yang masih ingat? Apa itu hipertensi? Ibu tedamang naon? Darah tinggi, ya, darah tinggi, potensi naik gitu. Ya, kalau kalian nanti PKPA di puskesmas itu banyak banget ya keluar obat-obat anti hipertensi. Apa itu kalau secara ini hipertensi itu apa? Secara pengertiannya? Izin menjawab, Bu. Oke. Ya, kalau hipertensi itu adalah keadaan di mana tekanan darah pasien yang dalam keadaan dalam keadaan tenang itu di atas 140/90 mmHg, Bu. Dengan pengukuran 3 kali saat tenang. Oke ya. Oke ya, betul ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim gitu ya, orang itu hipertensi baru sekali ngukur gitu ya. Baru sekali ngukur udah, wah tensinya tinggi. Nah kan itu tadi ya, aktivitas itu mempengaruhi juga
kerja jantung gitu ya. Kemudian bisa jadi ada error barangkali ya dari alat yang baru dinyalakan atau apa, sehingga harus dipastikan ya, harus dipastikan minimal dari 3 kali pengukuran ya. Jadi di sini kenapa juga di sini hipertensi itu disebut silent killer, karena biasanya orang-orang itu tidak menyadari gitu ya, banyak sekali masyarakat kita tidak menyadari bahwa dia itu sudah terjadi kelainan jantung gitu ya, dan adanya hipertensi barangkali dari pola hidupnya atau ada penyempitan, ada kekakuan arteri dan lain-lain. Nah, banyak sekali kejadian di mana orang tidak sakit, tidak apa, kemudian meninggal gitu, atau kemudian terjadi yang paling banyak itu kejadian stroke gitu ya. Nah, ini disebut juga dengan silent killer ya. Beberapa kita temui masih muda, misalnya sekarang udah bukan tidak bisa mengklaim misalkan 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Ini di 40 tahun ke atas sudah juga sudah banyak gitu ya, karena itu makin sini pola hidup semakin menurun begitu ya. Pengetahuan sih ada, hanya saja kemudahan barangkali ya, sehingga tidak aware terhadap kesehatannya. Nah, yang mungkin tensi sih it's okay gitu ya. Ada beberapa orang yang memang dia terbiasa tensinya tinggi, misalnya masih kuat gitu ya, tidak pusing, tidak menyebabkan apapun. Tetapi apa yang kita khawatirkan adalah komplikasinya, gitu ya. Komplikasi dari hipertensi itu bisa retinopati, gitu ya. Kemudian menyebabkan stroke, gitu ya. Ini kalau udah stroke kan terjadi kelumpuhan yang mungkin 90% itu permanen, gitu ya. Agak sulit untuk melakukan terapi karena di sini sudah pembuluh darah ya sudah kena, gitu ya. Kemudian terhadap paru-paru, penebalan dinding jantung, nanti pengerasan arteri gitu ya. Kemudian juga terhadap ginjal gitu ya, dan mungkin banyak juga yang menyebabkan kematian juga. Gitu ya. Nah, ini sehingga dengan adanya herbal ini kita berharap bisa mengurangi resiko-resiko yang bisa menyebabkan terhadap angka kejadian tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah ini congestive heart failure gitu ya, kondisi di mana jantung tidak cukup memompa darah ke seluruh tubuh ya. Ini penyebabnya ya fisiologis yang tadi saya ini anatomis gitu ya, sehingga untuk dengan herbal paling untuk membantu saja gitu ya. Kemudian tujuan terapinya adalah mengurangi output jantung. Nah, ini tanda-tandanya. Oke. Aritmia ya ini angina ya. Nyeri dada akibat sel jantung tidak dapat mendapatkan oksigen yang cukup. Ya. Nah, ini ada stable angina dan unstable angina. Ada yang bisa lihat pengertiannya. Mungkin saya bukan dari farmakologi, tetapi mengantarkan untuk memahami nanti mekanisme dari senyawa-senyawa tersebut. Gitu ya. Nah, ini ischemic disease, heart failure, disorder gitu ya. Jadi terjadinya heart attack gitu ya ke dalam jantung, kemudian stroke dan aritmia. Nah, ini juga sebetulnya kebanyakan juga secara anatomis juga ya. Apakah fungsi kelistrikannya, apakah terjadi penyempitan dan lain-lain. Nah, di sini mekanisme ya atau pendekatan pengobatan hipertensi menggunakan itu kalau kita lihat nanti di kesimpulan barangkali ya kita akan melihat dari penelitian-penelitian dari herbal itu apa sih yang menjadi fokus dari pengobatan hipertensi gitu ya. Kita fokus ke hipertensi karena yang tadi ya saya bilang anatomis itu sudah itu kan pengobatannya mungkin dengan operasi gitu kan ya.
seperti itu, atau dengan ablasi begitu ya untuk jantungnya. Jadi lebih kepada di sini bagaimana pencegahan atau mengurangi kerusakan atau mengurangi penyakit yang disebabkan oleh hipertensi ini. Jadi yang pertama adalah di sini bagaimana bekerja terhadap efek dilatasi pembuluh darah. Kemudian juga bagaimana penghambatan terhadap enzim angiotensin, ya. Di sini sediaan-sediaan herbal pun dapat juga berupa kombinasi dengan diuretik, gitu. Menurunkan curah jantung dan lain-lain, begitu ya. Kemudian juga sekarang juga sedang berfokus juga kepada bagaimana memperbaiki kekakuan ya, memperbaiki arteri, sehingga sekarang itu sedang banyak penelitian-penelitian yang herbal gitu ya, yang dapat meningkatkan elastisitas dari arteri. Mungkin itu yang lebih lebih kita juga bisa lebih banyak juga terselamatkan gitu ya. Dengan secara logika juga seperti itu, karena misalnya beberapa kejadian itu stroke misalnya ya, itu akibat dari kekakuan arteri. Kekakuan arteri itu bisa jadi banyak faktor-faktornya, termasuk juga pada kerusakan-kerusakan sel di dalam pembuluh darah tersebut. Jadi sekarang selain ini juga ada yang berfokus kepada bagaimana meningkatkan elastisitas dari pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Nah, kita bisa lihat ini beberapa jurnal yang sempat dirangkumkan gitu ya. Nah, polanya mungkin nanti pun presentasi bisa kalian baca-baca jurnal penelitian, kemudian kalian rangkumkan dalam suatu presentasi gitu ya. Nah, di sini ada yang tidak yang tidak asing lagi, Centella asiatica, di mana Centella asiatica mengandung madekasosid dan asiatikosid. Nah, dia memiliki efek penghambatan terhadap enzim angiotensin converting enzyme gitu ya. Jadi dihambat enzim AC ini. Kemudian selain itu, pegagan juga dia memiliki efek diuretik ya. Nah, ini berdasarkan penelitian dari Astuti dan kawan-kawan, jadi Centella asiatica ini dapat menurunkan tekanan darah sistol dan diastol. Mekanisme kerjanya sebagai diuretik yaitu menyebabkan ekskresi dari air dan natrium ya melalui ginjal sehingga mengurangi volume plasma. Nah, ini jadi dia dapat mengurangi kerja jantung ya, menurunkan curah jantung dan efeknya adalah kepada penurunan tekanan darah. Ya, jadi dia membantu kerja jantung ya dari senyawa-senyawa yang terkandung di dalam pegagan. Nah, selanjutnya adalah Appium graveolens ya. Ini juga sudah banyak sekali pembuktiannya dan di masyarakat juga sudah sangat sangat populer gitu ya untuk herba daun seledri ini, baik langsung di jus gitu. Biasanya sih langsung di jus kemudian diminumkan gitu ya. Memang ini orang tua kita gitu ya juga udah udah terbiasa banyak barangkali ya. Salah satu senyawa aktifnya adalah Appium apigenin ya. Apigenin, kemudian ada juga kalium ya dan fitosterol gitu ya. Nah, apigenin merupakan flavonoid ya alami yang memiliki pengaruh terhadap kontraktilitas otot polos pembuluh darah menurut penelitian J. Kim dan Ma 2014 sebagai vasodilator. Kemudian menurut penelitian lain ya, apigenin ini menghambat kontraksi yang disebabkan oleh pelepasan kalsium yang dapat menurunkan tekanan darah. Nah, jika kalsium memasuki sel otot,
maka otot akan berkontraksi, ya. Dengan menghambat kontraksi tersebut, sehingga pembuluh darah itu dia akan melebar, sehingga terjadi vasodilatasi dan tekanan darah akan menurun, begitu ya. Nah, selain itu, Dunanda juga menyebutkan kandungan fitosterol dari seledri juga berguna untuk melawan kolesterol. Ya, jadi kan kalau di biasanya pembuluh darah itu kalau yang hiperkolesterol gitu ya, apa cadangan makanannya atau asupannya lebih tinggi dari kebutuhannya, itu dia simpan di dalam biasanya ada menempel juga di pembuluh darah, begitu ya. Nah, di sini fitosterol itu mencegah terjadinya aterosklorosis, ya. Nah, lanjutnya adalah labu siam, ya. Labu siam juga sudah banyak ya di masyarakat digunakan, baik itu dikukus, direbus gitu ya. Ini dengan kandungan senyawanya flavonoid ya, baik itu apigenin, luteolin, quercetin, kaempferol, itu dia dapat menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat enzim AC, ya. Ini Prof. Anas ya dan kawan-kawannya dari penelitiannya Prof. Anas. Selanjutnya di sini ada daun salam, ya. Ini pun daun salam selain untuk menurunkan tekanan darah, beberapa di masyarakat juga digunakan untuk menurunkan kadar gula di dalam darah, ya. Ataupun sebagai anti diare juga, karena kandungan tanin di dalam daun salam itu cukup tinggi. Kenapa daun salam ini dia memiliki aktivitas yang cukup baik gitu ya terhadap untuk menurunkan tekanan darah? Daun salam ini memiliki kandungan senyawa flavonoid dan di sini ada mineral-mineral begitu ya, yang dia dapat menjaga stabilitas di dalam sistem kardiovaskular. Nah, di sini kita bisa lihat juga tadi juga sama dengan beberapa tanaman yang memiliki mekanisme dalam menghambat aktivitas C, ya. Nah, ini melancarkan peredaran darah dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, di daun salam juga dia memiliki eugenol, ya. Jadi eugenol di dalam daun salam ini memiliki vasorelaksan, sehingga memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan darah. Nah, di sini juga daun salam juga ada penelitian Ismail. Sebentar ya, izin.
maafkan ya, banyak intermezzo. Jadi saya tuh kan lagi nunggu ibu saya sakit, jadi itu mohon dimaklumi ya. Jadi banyak intermezzo ya. Iya, Bu. Oke, tadi sampai mana ya? Sini. Oke, lanjut ya. Bunga rosella ya, hibiscus americana ini juga memiliki kandungan flavonoid dan antosianin. Flavonoidnya quercetin sebagai antihipertensi dengan menghambat inflamasi ya. Inflamasi kemudian sehingga ketika inflamasinya dihambat terjadi vasodilatasi sehingga dapat menurunkan tekanan darahnya. Kemudian di sini bawang putih ya, bawang putih juga dengan kandungan alisin ya, baik itu sekarang sudah mulai marak juga ada bawang putih tunggal gitu atau black ya, dia langsung dikonsumsi. Ini juga di masyarakat banyak digunakan untuk pengobatan antihipertensi. Jadi kalau di masyarakat itu biasanya pengobatannya itu dilakukan secara komplementer gitu ya. Jadi dari obat dokter kan untuk antihipertensi biasanya 1 kali ya untuk amlodipin biasanya malam hari misalkan atau droclortiazid misalnya pagi-pagi gitu ya, ataupun kardesartan atau apa gitu ya. Nah ini bagaimana cara mengedukasi masyarakatnya adalah untuk kemarin sudah belajar juga interaksi obat ya dengan herbal. Untuk penggunaan herbalnya itu jangan digunakan secara bersamaan gitu ya dengan obat antihipertensi yang diberikan oleh dokter. Kenapa gitu? Nanti apa yang terjadi ketika kedua komponen senyawa sama kan, obat juga senyawa, di dalam herbal juga dia ada senyawa aktif gitu ya. Ketika dua-duanya dia bekerja pada titik yang sama ataupun berbeda sehingga menimbulkan efek yang sinergis gitu ya, itu dikhawatirkan akan menyebabkan shock terhadap tekanan darah, itu pun harus dihindari begitu ya. Jadi itu yang harus dipahami, diedukasi kepada masyarakat, lebih kepada maintenance sel-sel di dalam tubuh begitu ya, supaya kerusakannya tidak menyebar, tidak terlalu banyak, dapat menghambat progres kerusakan, dan setelah terjadi perbaikan juga riwayat tentang penyakitnya itu tidak meningkat begitu ya, tidak terjadi keparahan yang meningkat. Kemudian yang keduanya adalah juga membantu secara mekanisme itu membantu terhadap mekanisme penyakit tersebut. Nah, di sini alisin ya mencegah aterosklerosis dan dia juga sebagai antikoagulan ya. Dimana kalau kita perhatikan gitu ya, orang-orang yang menderita hipertensi memang biasanya dokter memberikan juga antikoagulan untuk mencegah terjadinya penyumbatan ya. Biasanya kan dikasih apa untuk antikoagulan untuk penderita hipertensi? Misalnya clopidogrel ya, aspirin dalam dosis yang itu ya, clopidogrel misalnya ya. Jadi harus mengkonsumsi itu gitu ya. Kalau udah ada riwayat hipertensi gitu ya, dokter juga biasanya meresepkan itu. Nah, herbal juga nanti boleh yang kebagiannya di kelompok mana yang nggak ada ya. Nah, ini saya belum nemu yang belum nemu, saya tuh kemarin ini masih pakai PPT yang sebelumnya gitu ya. Jadi belum nemu yang jurnal untuk yang berpengaruh terhadap kekentalan darah ya.
kekantaran darah dan arteri. Kalau arteri sih sudah ada ya penelitiannya Bu Fatona, itu juga mengarah kepada kekakuan. Kemudian pada kekentalan darah juga itu menjadi salah satu mekanisme dari herbal ya, sehingga dia dapat digunakan untuk memperbaiki sistem kardiovaskular juga. Karena kalau tensi tinggi, kekentalan darahnya juga viskos gitu ya, tinggi kekentalan darahnya juga, itu akan rentan menimbulkan gesekan sehingga nanti akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Sehingga itu yang dicegah gitu ya untuk penderita tekanan darah tinggi. Di sini katanya ya, menurut Susilo dan kawan-kawan, alisin pada bawang putih dapat mencegah aterosklerosis, antikoagulan, menurunkan kolesterol, dan menambah sistem kekebalan tubuh. Ini banyak banget sih, memang kalau kita lihat penelitian-penelitian dari bawang putih ataupun dalam Black Garlic. Termasuk ya penelitian sebelumnya juga beberapa, saya semester lalu mah di sini ada ya, kayak siapa? Kina dan kawan-kawan itu tidak ke Black Garlic, tapi di tahun-tahun sebelumnya itu juga memang terbukti dapat cara di histopatologi juga memang memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh ya. Nah ini mentimun ya. Mentimun, Cucumis sativus ini biasanya orang lebih banyak ya memilih mentimun gitu ya. Beberapa, kalau saya kan pernah juga pengabdian masyarakat begitu ya, pola-pola untuk pengobatan hipertensi itu kemarin tuh berapa persen itu memang dari mentimun itu ya. Banyak juga di masyarakat yang menggunakan mentimun untuk menurunkan tekanan darah. Ternyata memang dari penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan kawan-kawan itu kandungan ya dari mineralnya ternyata yang mampu menurunkan tekanan darahnya, termasuk juga senyawa flavonoid dan fenol gitu ya. Nah di sini mekanismenya kalium mengurangi sekresi ADH gitu ya, sehingga mengurangi reabsorpsi natrium dan air di ginjal. Nah, efek lainnya kalium ya yang terkandung dalam mentimun juga menurunkan retensi natrium, sehingga mengakibatkan penurunan volume plasma, curah jantung, dan retensi perifer. Nah, ini juga salah satu mekanisme juga dalam menurunkan hipertensi ya. Kemudian kunyit ya, kurkumin, kita tahu dia memiliki sifat juga antiinflamasi, antioksidan, sehingga mencegah aterosklerosis ya. Kemudian juga dia dapat menghambat juga COX ya, sehingga dapat menurunkan juga hiperlipidemia. Selanjutnya daun sirih, ini kandungan flavonoid dan polifenol sama ya, dia juga menghambat absorpsi dari lipid di dalam usus, sehingga dia juga menghambat pembentukan ya plak lipid di dalam pembuluh darah, sehingga akan lebih meningkatkan kelancaran dari tekanan darahnya. Nah ini ya kesimpulan, mungkin tadi juga banyak sudah dipaparkan. Ternyata secara garis besar itu mekanisme-mekanisme dari herba yang bekerja pada sistem kardiovaskular. Yang pertama adalah mampu meningkatkan ekspresi air dan natrium ya, sehingga meringankan kerja jantung ya, menurunkan curah jantung yang akibatnya nanti dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian sebagai antiinflamasi dan antioksidan, di mana dari antioksidan dia dapat memperbaiki sel-sel dan pembuluh darah, dan juga antiinflamasi
di mana pembuluh darahnya itu nanti terjadi vasodilatasi, sehingga aliran darah di dalam tubuh itu dapat lebih lancar. Kemudian mekanisme yang banyak juga kita temui adalah dalam penghambatan enzim AC, gitu ya. Nah, enzim AC juga ini kita bisa lihat beberapa obat sintesis, gitu ya. Dia juga memiliki aktivitas ini, sehingga nanti dalam penggunaannya pun harus dipastikan tidak ada interaksi. Kemudian mekanisme yang lainnya adalah mencegah aterosklerosis, ya, sehingga tidak terjadi pecahnya pembuluh darah yang akan mengakibatkan stroke dan gangguan-gangguan terhadap kardiovaskular secara umum. Mungkin itu ya secara garis besar. Memang ada beberapa penelitian yang hampir mirip begitu ya mekanisme kerjanya, tetapi kita dapat melihat bahwa eksplorasi dari herbal itu untuk penyakit-penyakit degeneratif, tidak hanya hipertensi atau secara umum kardiovaskular, itu dapat diatasi, dapat membantu pengobatan baik secara mandiri maupun dikomplement, ya, dibarengkan dengan obat-obat yang rutin ya diminum, apalagi hipertensi adalah pengobatannya seumur hidup. Nah, ini juga harus menjadi fokus kita sebagai farmasis untuk bisa mengedukasi masyarakat terhadap kelainan dari gangguan ya terhadap sistem kardiovaskular. Mungkin itu dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Masih ada waktu enggak? Kalian udah kuliah lagi enggak? Tidak ada, Ibu.